Bapaknya taunya kalau artis ya masuk TV lah begitu. Gitu. Jadi pas adek ngobrol, "Bapak, kakak itu penghasilan gini Kaget. gitu. Hah? Bang rokok dulu. Tapi pernah nggak terima selain produk Pernah. kecantikan? Apa? Kayak baju, makanan. Oke. Pernah juga saya kasih free untuk khusus wilayah Luwu. Apa itu? Mau endorse apa aja? Oh gitu. Free. Free ya. Dengan tujuan? Ya karena produk-produk Luwu itu harus banyak yang tahu lah. Oh Kan? gitu. Daerah saya. Oh gitu. Oke. Yang di sana nanti bisa dipromot? Yang di belakang tuh. Boleh. Boleh ya? Nah ini kalau soal endorse kadang saya juga takut-takut. Kan kalau dari kita kan tim kreator kayak gini. Kalau habis endorse mikirnya dulu awal-awal. Sekarang udah enggak. Awal-awal itu kayak mikir, kira-kira kalau endorse laku enggak ya? Mereka dagangannya laku enggak ya? Gitu kan. Jadi selama endorse itu kan terimanya yang dari pusat kan, dari Jakarta gitu. Semua BNI juga endorse ke saya. Oh gitu. Berapa? BNI, pokoknya satu konten itu bisa pecah 1.500.000. Lumayan lah. Kerja di BNI dibayar. Itu enaknya sih. Gitu. Terus apa ya? Awalnya kayak gitu mikirnya kan. Laku enggak ya? Gitu. Jadi kayak mau bikin video itu harus memang betul-betul kayak kualitasnya harus bagus, kayak ini harus menarik, gila, ini orang udah bayar gitu, kalau nggak balik gimana? Awalnya mikir kayak gitu, sebenarnya kan nggak perlu kan? Nggak perlu kan sebenarnya. Cuman alhamdulillah dari sekian banyak yang minta endorse gitu ya lumayan gitu. Jadi ada salah satu teman kantor minta di endorsekan, dia jual online kan, campuran batik dan sebagainya gitu. Jadi waktu itu saya beli batik ke dia, beli nggak dikasih free, beli. Terus dia bilang, sekalian ya endorse gitu. Oh iya kak, gitu kan, teman kantor. Terus sama dia kan jual baju sama kue kan, dia kan bikin kue, jadi sekalian bikin, dia kasih kue. Terus endorse lah, besoknya dia bilang begini, Rin makasih gitu. Hah? Makasih kenapa? Habis katanya, habis. Betulan kak? Oh alhamdulillah. Jadi kayak itu kayak alhamdulillah gitu. Padahal itu endorse-nya kayak biasa saja, nggak ada effort karena nggak dibayar. Tapi ya semaksimal mungkin kayak bikin video itu yang benar-benar saya pakai. Iya betul. Jadi menjiwai memang saya pakai ini dari sini, bentuknya ini gitu. Nah itu aja, terima kasih katanya. Batiknya habis. Banyak lagi yang nyari tapi udah kosong. Batik doang. Baju batik. Oke. Jadi baju batik itu yang di saya endorse karena memang saya beli kan. Saya beli terus saya pakai. Cuman bikin video begitu, kalau kalian mau pesan langsung tag akun dia kan. Besoknya dia bilang, Rin makasih gitu. Ya saya juga excited kayak habis Rin. Gitu. Kedua, keluarga kan punya keripik juga kan. Waktu itu bikin keripik terus kayak, Dek minta tolong endorse gitu keripiknya. Ada juga. Dia bilang, Rin banyak sekali pesanan sampai kewalahan. Ada yang sampai keluar kota. Wah, sampai keluar kota. Jadi kayak iya. Saya tidak percaya awalnya, kayak betulan Dek, ada sampai keluar kota, ke Palu. Betul Kak, betulan sampai kewalahan. Gitu. Terus kenapa nggak dilanjut? Bagaimana udah sakit istrinya gitu. Jadi kayak padahal itu cuman makan di depan kamera aja gitu. Makan di kamera aja. Nggak ngomong, cuman makan, musik, makan, ngetek. Habis. Kewalahan katanya. Itu selama ini kan yang awal-awalnya kayak aduh kalau nggak laku gimana ya gitu. Dan tadi kita yang menarik nih, tadi kita sebelum rekaman kan cerita you concern about ini ya kan, pendidikan kan. Kaget saya, anak KI ternyata ya. Anak kelas inspirasi. Gimana ceritanya sampai ikut KI itu? Gimana ya, diajak. Yang ngajak siapa? Temen
Pokoknya cuma ikut-ikut saja. Ya, waktu itu gimana ya, nggak tahu caranya masuk gimana kemarin. Tiba-tiba langsung masuk aja. Ada yang post kan, tertarik. Ada salah satu teman kantor juga ikut anak KI kan, tapi udah pindah waktu itu. Nah terus si Kak Cahyadi namanya, Kak Cahyadi tuh ngepost, terus kayak hangat banget gitu, hangat banget sama anak-anak gitu kan. Ih Kak, ini di mana? Ini di Lubuk katanya. Kalau kamu mau ikut nanti saya kasih nomor ini buat hubungi kamu. Nah ada salah satu letting saya juga SMP ngepost link untuk pendaftaran KI. Cobalah saya di situ, klik masuk, di WA lah sama mereka. Kak, ya pokoknya persyaratan lah untuk masuk kan, ada ini. Masuklah, waktu itu kumpul di Santika. Kita ada rapat di situ, diundang ke sana. Ke sana lah saya. Gitu. Oh, gitu. Di situ baru mulai komunitas mereka. Banyak profesi di situ, banyak. Dari pajak, kesehatan, macam-macam, polisi. Jadi di situ ya, jadi kayak wow. Nah itu yang diperkenalkan sama anak-anak gitu. Jangan sampai, sebenarnya kayak lebih jangan sampai putus sekolah, masih banyak pekerjaan yang di luar. Kalau anak-anak yang kita tanya kemarin ya, kebanyakan tuh yang kenalnya cuma pengen jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, itu aja. Ternyata banyak versinya, banyak banget. Jadi itu yang dikenalkan sama anak-anak gitu. Sementara kalau mau masuk polisi, tentara, dokter kan butuh money. Ya, sedangkan nggak usah lah kita ngomong ke anak-anak ya. Kita ngomong ke orang tua saja. Maksudnya orang tua yang udah melek digital. Pekerjaan freelancer aja karena mereka nggak paham. Yeah. Endorser nggak paham juga kan? Aku juga enggak. Iya kan? Cuman kayak gini mereka. Om, papaku namanya Nudi kan. Om Nudi anak artis deh. Dia cuma ketawa aja. Terus papa tidak bangga. Tidak pernah masuk TV katanya. Aduh, papa kayak gitu. Jadi orang banyak yang itu, bapaknya taunya kalau artis ya masuk TV lah begitu. Gitu. Jadi pas adek ngobrol, papa kakak itu penghasilan gini kaget gitu. Hah, bang rokok dulu. Bang rokok dulu. Gitu. Langsung ngajakin bang rokok ya. Bang rokok dulu. Aduh, ya kasih lah. Iya. Kasih. Abis itu bikin ruangan di rumah itu pasti ada salah satu ruangan yang memang khusus buat kamera dan lain-lain, semuanya kan nggak kayak gini ya. Untuk ngeditnya lebih nyaman, terus bikin suara voice-nya lebih tenang kalau nggak ada harus ada ruangan. Nah di situ apa tahu itu ruangannya untuk saya, untuk itu artis-artis katanya. Oh iya, dia mau. Jadi papa itu dengan tidak sengaja kalau lewat saya lagi di ruangan situ, papa diam, jinjit. Karena pernah sekali saya marah karena udah capek, udah take berapa kali kan endorse, terus suaranya bocor. Masih ada yang teriak sana teriak sini, terus banyak ponakan anak-anak kecil kan, bocor. Teriaklah saya, diam. Capek saya rekam dari tadi bocor terus gitu. Habis itu mereka paham lah. Kalau saya sudah di ruangan berarti itu memang nggak boleh ada suara. Kalau saya sudah masuk ke dalam ruangan situ berarti mereka tahu itu saya sibuk di dalam. Jadi padahal biasanya saya di dalam cuma live kan. Biasanya saya dengar mama sama papa itu bilang kayak gini, diam, kakak ada pakai endorse di dalam. Kakak ada endorse di dalam, diam, nanti dia marah gitu. Gitu. Siap. Dan penghasilan yang lumayan, waduh. Semoga nular ya. Amin. Oke, jadi ini kan maksudnya pekerjaan seperti ini kan artinya maybe 5 tahun ke depan mungkin ada, mungkin enggak. Ya kan? Nah, enggak menentukan. Ya kan? Maksudnya pertanyaannya gini, apa yang Kak Ririn lakukan dengan penghasilan itu gitu? Apakah diputar ke tempat lain kah? Diinvest kah? Dipakai untuk berangkat haji kah? Atau persiapan nikah kah? Atau persiapan apa gitu? Kalau pendapatan
dari endorse itu kebanyakan larinya untuk meningkatkan lagi. Jadi kalau kemarin saya contoh ya, kemarin saya nge-tag videonya pakai kamera iPhone 7. Untuk mendapat kualitas yang bagus saya harus upgrade dong. Oh, sepakat. Lebih ke situ. Jadi kayak untuk menarik endorse yang lebih besar lagi, kamu harus lebih memperjelas lagi kualitas videonya gitu. Jadi itu yang saya pelajari sekarang ya, kalau dapat endorsan, dapat uang lebih, larinya ke situ. Betul. Jadi kalau kemarin capek kan, iPhone kan upgrade terus kan. Betul. Sekarang udah 13 ya, mau masuk 14 ya. Mau masuk 14 iOS. Jadi situ aku mikir kayak nggak akan habis ini. Jadi tiap dapat endorse itu harus upgrade lagi nih. HP-nya harus upgrade karena ada lagi apa sih namanya? Kalau kamera itu ada lagi menu-menu baru gitu. Ya, fitur-fitur baru ya. Fitur-fitur baru gitu. Jadi kayak mending sekalian kamera lah. Gitu. Jadi akhirnya handphonenya nggak di-upgrade. Belinya kamera, tapi kameranya lumayan. Kamera apa? DSLR. Fujifilm. Ya, nggak tahu, nggak ngerti juga, cuman kameranya ada. Beli kamera. Habis budget itu, 2 digit tuh. Ya. Sayang sekali. Padahal Sony A6000 itu cuma 6,5 loh. Ya. Dan untuk pakai konten itu sudah proper. Nah, kemarin ada teman temen yang terima job wedding. Terus dia lihat saya kan nggak tahu cara ngatur kamera kan, masih awal pemula nih. Ajar dong gimana nih biar ini bagus kan di situ udah ada filter yang biar lebih eksotik lagi. Gitu, jadi nggak perlu diedit lagi. Tapi saya lebih suka yang normal gitu, balikin ke normal lah gitu. Saya nggak suka yang ada ini yang ada estetik nggak mau, yang lebih natural saja, yang penting jernih gitu. Karena kan saya kecantikan. Iya. Kalau nggak natural kayaknya aduh. Iya. Gitu. Jadi minta tolong sama dia, terus dia lihat kameranya. Wah, di look baru kamu ya. Kayak kameranya udah kelas papan atas ya. Gitu. Oh iya ya gitu. Iya. Gitu. Oh, kirain wedding malah justru lebih mahal kan. Kebetulan ini untuk konten kan? Untuk konten. Oke, kita lanjut ya, karena tadi sempat mati lampu ya Anda. Lain kapan. Anda ya. Oke. Kadang-kadang Anda PLN ya. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ente, kadang-kadang. Kadang-kadang saya butuh tenaga PLN. Buat kredit fleksi. Gitu. Oke. PLN yang belum ambil kredit pegawai, CBNI, Toili. Yo, awas kalau orang itu bikin ya. Oke, tadi omongan sempat putus ya. Jadi karena ini dengan tampilan yang seperti ini, oke ya. Perawatan dari kapan? Perawatan dari terima gaji lah. Ya kapan? Kan saya tanya kapan, artinya tahun, Bu ya. Iya. Gitu. Iya dong. 2014 lulus SMA kan, 2014 nganggur 1 bulan langsung kerja. Oh, berarti 2014 sampai dapat ya look seperti ini ya. Oke, menarik. Dan tapi nggak memaksa loh. Hah? Gaji yang ada nggak maksa. Oh, nggak maksa. Kalau dulu gajinya sekian kan cari skincare yang ya sekian gitu. Tapi nggak takut muka rusak? Sampai sekarang buktinya enggak. Oh, enggak ya. Oh iya. Nanti pakai ini insyaallah aman. Sudah. Oke. Jadi tadi karena kita ngomong masalah long story, ternyata sempat ini ya. Tapi kenapa memutuskan setelah lulus sekolah ya 2014 ya? Ya meskipun saya tahu kalau lulusan SME-nya kan lulus langsung kerja gitu kan. Maksudnya kenapa langsung kerja? Kan biasanya orang kuliah dulu gitu. Karena keadaan. Oh, keadaan. Ya. Keadaan, keuangan juga, orang tua pengennya berhenti. Maksudnya sampai SMA aja. Tapi dari jiwa saya enggak lah, harus lanjut lah. Masa cuma sampai di situ. Oke. Jadi ya keputusannya kalau mau kuliah kan butuh uang. Kerja dulu dong. Iya dong. Dapat uang baru kuliah. Masuk. Sangat realistis sekali Anda ya.
Jadi kalau ya. mau langsung kuliah, dapat uang dari mana? Masuk. Oke. Oke. Jadi yang saya tanya gini, ini kalau kelihatannya dua-dua nih ya usianya sekarang ya. Usianya dua-dua sekarang ya. Udah 6. Udah 6. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada laki-laki datang yang melamar gimana? Prasyaratnya. Persyaratan. Aduh, susah itu. Susah ya? Susah. Memang belum kepikiran mau berumah tangga dan segala macam. Kepikiran. Cuman gimana ya? Untuk mengenal karakter saya itu susah. Susah. Kayak mana susahnya sih? Susahnya gimana? Susahnya gimana ya? Jadi kayak saya harus tahu juga laki-lakinya gitu, nggak gampang gitu. Karena mungkin dari kecil udah broken ya. Jadi kayak keras banget gitu, kayak mau terima laki-laki, kayak aduh takut nih nanti kehidupan aku kayak gimana nih ke depannya. Jadi nggak mau salah. Oke. I'm sorry to hear that. Maksudnya gini, broken tadi ya sempat ya. Yeah. Nah, berarti yang sekarang ngikut sama ibu atau sama bapak? Tante. Hah? Tante. Sama Ya tante? awalnya itu sama tante, tinggalnya sama tante dari kecil. Dari tadi sama tante? Wah, long story dari nih kalau gini. Dari panjang nih. Umur 5 tahun udah. Sebelum papa brokennya pas kelas 3 SD kan. Tapi saya itu dari umur 5 tahun udah emang gak sama-sama. Udah sama tante. Sampai sekarang? Saudara kakak. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai kerja memutuskan untuk keluar. Jadi pas kerja dapat penghasilan sendiri kan, penghasilannya lumayan, baru panggil satu-satu kayak papa, adik, ini kita kos bareng gitu. Jadi nyatu lagi. Oh, sekarang udah nyatu lagi nih. Udah nyatu. Dengan ibu sekarang. Ibu kedua, ibu tiri. Oh, berarti ceritanya ngikut sama bapak kemarin ya? Keluarga papa. Oke, menarik. Tapi papa nggak tinggal serumah. Oh, gitu ya. Beda. Jarang ketemu. Oke, jadi long story ya. Dan tadi kan niat podcastnya bukan kayak gini kan? Apa-apa lah. Ya. Oke, jadi tadi balik nih. Persyaratnya kalau misalkan ada yang datang ngelamar gimana nih? Uang panai berapa? Semampunya lah. Semampu cowok lah. Semampu cowok. Jadi jangan merendahkan. Oh gitu. Nah, oke, kemudian kenalan dulu lah. Enggak. Iya, maksudnya taruhlah sudah kenalan nih, sudah sama-sama klop nih. Apa yang Anda harapkan dari calon suami Anda gitu? Jangan kayak keluarga aku sekarang lah. Lebih baik lah ke depannya gitu. Oke. Tahu nafkahi wanita ya. Tanggung jawab, konsisten. Ya pokoknya jangan pelin-pelan lah. Jangan pelin-pelan. Dengan keputusan. Oke. Jadi apa yang Anda lihat dari seorang pria? Kalau misalkan dia ini pria deh. Tutur kata awalnya. Ya, maksudnya tanda kutip dia ini pria banget deh. Ya kalau saya itu lihat cowok dari awalnya dari cara dia berbicara. Oke. Kemudian berbicara, terus visi misi kehidupannya kayak gimana ke depannya. Udah, kalau memang mau lebih dekat, mau kenal dekat, ayo. Kalau pengen mau kenal saya, silakan kenal. Gitu. Kan. Tapi saya tidak bukan saya gini loh. Nanti kalau misalnya nyaman, udah kayak kasihan sih dia ini udah effort sekali nih. Di situ aku mulai kayak oke. Apa yang mau dicari tahu tentang saya yang harusnya nggak dibuka harus saya buka gitu. Jadi ada pengenalan lah. Ya, maksudnya ya. Jadi jadi yang Anda lihat dari seorang pria tadi setelah tutur kata, konsisten apa lagi tuh? Perilakunya. Perilakunya kayak mana nih? Perilakunya ya lebih menghargai orang lah. Bukan terlepas dari jenis kelamin ya. Dari siapapun yang ada di sekitarnya lah. Seperti itu ya. Cara dia pembawaan diri kayak gimana? Oke, menarik. Oke. Gitu. Itu aja. Ini jangan selingkuh lah. Ini selingkuh ya. Iya. Loh, susah. Apa jaminannya Kak Ririn misalkan ya, ada yang datang ngelamar nih, misalkan ya. Kemudian lanjut jangan selingkuh. Tapi apa jaminannya Anda tidak selingkuh juga? Jaminannya karena
saya nggak mau diperlakukan seperti itu, makanya saya nggak mau kayak gitu. Oh gitu. Oh saya kira mungkin karena perawatannya bagus jadi si laki-laki ini nggak ngapain Enggak, cari bukan, cewek bukan kayak lain. gitu. Ngapain cari cewek lain, istriku cantik kok. Bukan. Bukan kayak gitu. Kirain itu. Karena apa yang saya perlakukan ke laki-laki kayak gitu ya harus sebaliknya kayak gitu lah. Oke. Kalau saya perlakukan kayak gini, kalau saya perlakukan nggak baik, terus kamu buat juga nggak baik ya wajar. Tapi kalau selama ini saya perlakukan dengan baik laki-laki, terus dibalas dengan tidak baik ya kasihan. Makanya pacarnya dikit. Oke. Susah terima, susah kayak mau connect, mau klik itu susah. Tapi mantan-mantan yang ada ini, mantan-mantan yang ada. Saya ambil patokan setelah sekolah ya. Setelah sekolah karena ya, pacarannya pas selesai SMA. Semuanya? Iya. Gak pernah, karena waktu itu emang jarang keluar. Bukan jarang keluar, memang tidak dikasih keluar. Oh, sangat dikurung gitu kayak. Sangat Putri masuk. Putri Salju masuk. Oh, Salju. Oh, saya kira Putri Berlin. Berdiri di depan pagar aja dimarah. Oh, gitu ya. Jadi nanti setelah ngapain di situ? Karena kan depan rumah itu banyak cowok kan. Dulu kan masih ada geng-geng komunitas betul, motor ya? Kan. Nah, di situ tempat kakak sepupu aku nongkrong sama temen-temennya. Jadi namanya puber kan, cewek-cewek. Duduklah di depan rumah, duduk terus ngapain di situ? Gitu. Oke. Bentar. Sebelum lanjut ya. Fantasinya waktu SMA ini laki-laki Hollywood, pria Hollywood macam Tom Cruise dan teman-temannya itu atau opa-opa Korea? Enggak fisik sih. Serius? Loh, waktu SMA itu kan biasanya cewek punya fantasi dong. Dia. Kenapa? Aduh, sorry nih, sombong dikit. Kenapa laki-laki itu banyak dulu kan banyak yang kalau cowok ganteng masuk di sekolah, dari sekolah lain masuk di dalam sekolah, itu langsung kayak diliatin terus ditepuk-tepuk tangan cewek-cewek. Nah, saya bukan karakter kayak gitu. Oh gitu. Kalau lihat cowok, ya udah lewat. Tapi punya referensi dong. Referensi nggak ada serius. Beneran. Jadi waktu itu cewek-cewek ini malah gembul-gembul kayak perbincangan cowok yang ganteng ini kan. Saya malah kayak enggak lah, biasa saja begitu. Jadi ternyata si cowok ini saking karena saya cueknya, dia pengennya ke saya. Oh betul itu. Gitu. Betul. Kenapa dia biasa saja gitu kan? Siapa Anda gitu. Siapa Anda? Gitu. Betul. Karena ketika mereka punya privilege good looking ya. Pria ini kita buka-bukaan aja. Mereka itu akan penasaran dengan cewek yang cuek. Dan mungkin emang karakternya saya kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi yang mau seganteng apa, mau setajir apa, kalau lewat ya lewat ya. Nggak kenal. Mau bahas yang lain tuh ya. Kalau nggak kenal ya kenal. Oke. Jadi saya langsung fast forward aja ya. Jadi waktu kuliah di situ baru pacaran ya. Pas kuliah, maksudnya setelah lepas sekolah, ya kan? Kerja. Dan pas kerja itu pun ditaunya pacaran kan. Suwe. Ditahu pacaran, terus kerja di mana? Awalnya ditanya sama orang tua, cuma kerja di mana? Polisi. Oh ya. Lolos, tapi belum bisa keluar. Sembunyi-sembunyi keluarnya. Nah, dengan dia itu yang lama pacarannya 6 tahun. 6 tahun. Breaknya karena udah nggak cocok atau? Banyak lah. Dari salah satu komitmen yang nggak boleh dilanggar. Oke. Jadi saya bahas misalkan. Jadi karir ini sangat memegang teguh dengan prinsip ya. Oke, menarik. Jadi yang kita sepakati sebenarnya saya itu bukan tipe orang yang nuntut. Pacaran sama cowok, kalau misalnya cowoknya suka nongkrong, silakan. Tapi kalau misalnya ada kan cowok kayak dikit-dikit video call, minta video call kan. Berarti dia yang membiasakan. Ketika dia hilang, saya pertanyakan dong. Oke, make sense. Anda kan biasakan seperti ini, tiba-tiba berubah, kenapa? Make sense. Ya. Jadi sebenarnya
semua itu tidak dituntut dari dia sendiri, saya mengikuti gitu. Jadi kalau misalnya ada cowok yang pengen saya keluar nggak ditanya kan, izin, oke, izin keluar. Sekali-kalinya saya nggak izin, sekali-kalinya dia keluar nggak izin, ya saya pertanyakan dong, kenapa Anda tuntut saya harus izin sementara Anda tidak melakukan itu. Oke. Gitu. Menarik nih. Sebenarnya itu tidak terang-terangan kayak komitmen kita kayak gini. Enggak. Ngalir aja. Oh, Anda bikin saya kayak begini, berarti Anda juga harus kayak gini. But you know what? Tapi ketika orang nikah itu kadang bikin komitmen langsung lisan loh. Serius? Iya. Kalau orang berumah tangga itu nggak kayak waktu pacaran, oh kelakuanmu berubah, ya udah tinggal gitu. Iya. Enggak, kalau rumah tangga kan tidak seperti itu. Pulang jam sekian ya, nggak boleh lewat. Gitu. Pulang lewat tonjok nih. Tidur di luar ya. Kan kalau menurut aku dari pacaran itulah harusnya latihan. Menarik. Latihan lah. Biar nggak kaget. Dan ini menariknya gini. Saya kan tadi cerita bahwa saya lama merantau di Makassar ya. Saya Makassar. Jadi saya tuh ini tapi yang bener-bener dapat ya, maksudnya saya tuh banyak belajar sama mereka soal konsisten dalam memegang prinsip. Jadi ketika menurut kita prinsip mereka itu nggak sesuai dengan kita atau salah gitu kan, mereka itu konsisten dengan prinsip mereka. Dan saya respect sama mereka itu. Makanya kadang saya kalau menerapkan itu dalam kerjaan sehari-hari, kadang saya bikin planning jarang tuh saya meleset. Kecuali nanti ketika di lapangan kelabakan gitu kan, oh kayaknya ganti planning, ya udah kita ganti. Tapi selama kita planning dan nggak ada halangan, jalan aja. Nggak ada ganti-ganti bilang mau ganti B, C, nggak ada. AA, udah. Ya maunya kayak gitu kalau dapat laki-laki. AA, oke AA. Uang panik berapa? Gak tahu kalau soal itu. Langsung ke ya bercanda ya. Udah banyak pertanyaan kayak gitu. Oh gitu. Oh, berarti saya bukan orang yang pertama ya. Banyak. Live aja banyak. Oh gitu. Komen banyak. Tapi maaf, Anda yang suka komen-komen di live ya, Anda sangat tidak gentleman, bos. Saya berani bilang itu karena Anda tidak berani ngomong di depannya. Kamu lebih suka yang real. Iya, bukan yang modal-modal sosmed, chat-chat. Apaan sih? Mau kenal dekat ya keluar. Nah, langsung datang ke rumah ya. Ya. Jangan ke rumah lah. Oh. Kenalan dulu berdua. Kenalan dulu. Kalau ke rumah ada langsung di ACC itu. Karena pertanyaan nikah kapan? Aduh, kalau ada jangan ditolak ya gitu. Jangan sampai ada laki-laki ke rumah berarti. Sama bos. Gitu. Bahkan tadi waktu saya cerita tadi kan, itu wah langsung jadi bahan gosip deh. Kapan nikah? Iya sabar kalau udah ketemu. Kan, ketemu keluarga, acara keluarga itu pasti pertanyaan pertama. Iya. Kapan jadi nggak? Gitu. Gak usah banyak milih, nggak baik perempuan banyak milih gitu. Apalagi kalau taunya pacaran sama ini tiba-tiba ganti kan. Langsung itu ditelepon papa. Nah, jangan banyak-banyak cowok ya. Gitu aja diingatin. Thank you for coming, dan kolaborasi yang tadi kita udah jelaskan dan tidak perlu kita jelaskan di sini, nanti kita buktikan aja di sosial media ya. Oke, thank you Karin for coming, dan I'll see you in another achievement, dan semoga lancar-lancar rezeki, endorsean lancar. Amin. Dan kolaborasi kita lancar. Oke, kita tutup ya, so stop the record and then end the podcast.